Anda masih di Ekonomek bersama saya Ruli Kurniawan. Wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang kembali muncul. Kali ini datang dari rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yang baru saja diteken oleh Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Meski demikian, Purbaya menegaskan rencana redenominasi sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sementara Ketua Banggar DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memastikan betul kesiapan rencana redenominasi rupiah dan harus ada sosialisasi yang intensif ke masyarakat. Bank Indonesia lewat situs resminya menjelaskan redenominasi rupiah adalah penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang. Penyederhanaan hanya dilakukan dengan menghilangkan sejumlah angka nol di uang. Redenominasi tidak mengubah nilai uang tersebut. Rencana redenominasi rupiah bukanlah hal baru, bahkan wacana ini sudah bergulir sejak 2013. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Meski rancangan Undang-Undang Redenominasi sudah masuk dalam rencana strategis 2025 hingga 2029 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Purbaya menambahkan kebijakan redenominasi sepenuhnya akan dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral, kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan redenominasi memerlukan persiapan dan kesiapan ekonomi, sosial, politik, dan kesiapan teknis agar tidak ada dampak buruk bagi masyarakat. Said mengaku khawatir jika pelaksanaan kebijakan ini diambil tanpa persiapan yang matang, karena redenominasi bukan sekadar menghilangkan 3 angka nol di belakang mata uang rupiah. Pastikan sebagai prasyarat kalau itu akan dilakukan, tentu prosesnya pasti dalam bentuk pembahasan undang-undang di DPR. Redenominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Said Abdullah juga menambahkan sosialisasi wajib dilakukan karena dirinya menilai literasi terkait keuangan atau kecakapan publik dalam mencerna informasi masihlah rendah. Said juga mengatakan sosialisasi dari aspek manfaat dari rencana kebijakan redenominasi harus gencar dilakukan. Redenominasi memang sudah dilakukan di berbagai negara karena kebutuhan mendesak seperti hiperinflasi. Lalu, cukup mendesakkah bagi Indonesia untuk menghapus nol alias redenominasi pada rupiah? Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk membahas isu redenominasi ini, kita masih berbincang dengan Tiku Rifki, ekonom LPM FEB UI, dan juga kita sudah tersambung melalui Zoom dengan Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Selamat malam Pak Ajib. Selamat malam Mas Ruli. Terima kasih sudah hadir di Ekonomek malam hari ini Pak Ajib. Baik. Sama-sama. Kalau kita dengar tadi paketan yang kita lihat sama-sama saksikan juga Pak Ajib. Apakah sudah seurgensi itu kita untuk melakukan redenominasi ini Pak Ajib, menghilangkan 3 nol nih di belakang angka 1 Pak Ajib, dari sisi pengusaha seperti apa Pak? Kita lihat dari aspek teknis dan aspek legalnya Mas Ruli. Kalau aspek teknis begini deh, kita ini kan kadang-kadang sering ngopi-ngopi di coffee shop, sering makan di restoran. Dan kalau kita lihat di menu-menu itu secara umum, itu catatan kecilnya adalah dalam 000, artinya dalam ribuan. Ya. Artinya secara praktis di lapangan, kita ini sebenarnya sudah sehari-hari melihat bahwa harga 50 ya, maksudnya 50.000 itu. Harga 102 ya 102.000 misalnya. Jadi artinya secara
teknis di lapangan dalam keseharian kita melakukan transaksi belanja dan lain-lain, kita sudah cenderung terbiasa dengan angka dalam ribuan. Oke. Bahkan laporan keuangan juga kadang-kadang dalam ribuan, kan kira-kira seperti itu dalam konteks teknis. Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam konteks kenegaraan, ini kan kita harus melihat dasar hukumnya dulu sebelum ke teknis sebenarnya, Ya. Mas Ruli. Kalau berbicara dasar hukum, kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 perubahannya di pasal 23 huruf B menyebutkan bahwa dalam konteks penentuan mata uang ini kan harus diatur dalam undang-undang. Ya. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 itu menyampaikan bahwa pecahan mata uang itu memang betul kata Pak Menteri Keuangan ditetapkan oleh BI setelah konsultasi dengan pemerintah. Walaupun kemudian pemerintah ini kan definisinya bisa juga Menteri Keuangan juga yang mewakili aspek-aspek kebijakan fiskal. Jadi ini bauran kebijakan fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan dengan BI. Ya. Ini yang perlu dikalkulasi dengan tepat secara legal permissible-nya. Dan kalau kita lihat Mas Ruli bahwa pemerintah dalam prolegnas yang disepakati antara DPR dengan pemerintah untuk jangka menengah, kalau berbicara jangka menengah berarti 2025 sampai 2029, Ya. bahwa memang akan dibuat wacana penyederhanaan nilai mata uang atau redenomisasi. Ini sebenarnya bukan masalah pemotongan nilai mata uang atau centering, bukan. Ini hanya redenomisasi gitu, kira-kira Baik. begitu. Penyederhanaan mata uang yang dari 1.000 menjadi Rp1. Dari sisi Tapi pengusaha memang aman begini. ya sebenarnya Pak Ajib ya? Gini, Nggak ada masalah nah gitu ini yang ya? perlu dicermati. Oke. Efek yang paling sangat mungkin adalah inflasi yang berlebih. Contoh, yang tadinya harganya misalnya 7.500, orang akan bikin 7,5 ini sulit. Kemungkinan akan naik menjadi 8 misalnya. Oke. Nah ini yang akan menjadi inflasi dan bersifat akumulatif ini masalahnya dalam setiap level ekonomi dan nilai tambahnya, Mas Ruli. Jadi yang diperhatikan adalah potensi inflasi yang berlebihan. Dunia usaha memberikan catatan kalau bisa ada dua hal yang perlu dicermati ketika pemerintah betul-betul akan menerapkan penyederhanaan mata uang. Satu adalah pertumbuhan ekonomi. Oke. Pertumbuhan ekonomi harapan kita sudah di atas 6% sebenarnya. Konservatif 5%, tapi lebih aman di angka 6%. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi ini secara prinsip kesejahteraan masyarakat akan terkurangi dari namanya inflasi. Jadi catatan kedua kita berbicara masalah inflasi. Kalau bisa inflasinya adalah 2,5% ke bawah. Kenapa angka itu? Karena angka itu yang menjadi acuan dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal bahwa inflasi kita adalah 2,5% plus minus 1. Ya. Kalau bisa adalah 2,5% minus 1. Jadi 2,5% ke bawah. Itu yang menjadi catatan dunia usaha, Mas Ruli. Baik, saya coba langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, Anda melihatnya apakah cukup urgent untuk dilakukan redenominasi ini gitu ya, meskipun Pak Purba mengatakan mungkin tidak di tahun ini, tidak di tahun depan, tapi mungkin di tahun 2027 gitu. Apakah juga cukup mendesak untuk dilakukan hal tersebut dengan kondisi disampaikan oleh tadi Pak Ajib? Ya, pertama mungkin kita lihat dulu kalau redenominasi itu apakah ada dampak positifnya atau enggak. Oke. Sebetulnya ada, artinya dampak positifnya ini lebih ke arah psikologis ketimbang fundamental perekonomian. Karena nggak ada yang berubah. Oke. Nilai uangnya nggak berubah, Iya. nilai barang yang bisa dibeli dengan uang tersebut tidak berubah, Iya. dan seterusnya. Tapi memang dari sisi pencatatan, dari sisi administrasi, dari sisi transaksi akan lebih mudah. Iya. Nah ini yang membuat kemudian akan ada dampak positifnya. Ya. Nah, apakah kemudian ada urgensi? Sebetulnya enggak juga. Oke. Gitu. Kita sudah terbiasa tadi Pak Ajib sampaikan bahwa di banyak tempat pun kita sudah menggunakan satuan dalam Rp1.000 Ya. gitu, atau bahkan dalam laporan keuangan dalam Rp1.000.000 misalnya. Jadi ini enggak terlalu menjadi isu yang mendesak, dan Oke. kita juga tidak dalam kondisi hyperinflasi. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa negara yang melakukan redenominasi, ada Brazil, ada Turki, Zimbabwe, semuanya melakukan itu di tengah kondisi hiperinflasi yang Baik. sangat tinggi. Baik. Kita tidak sedang dalam kondisi itu. Oke. Jadi ini masalah administratif aja. Oke. Nah kalau kita lihat contohnya, misalnya banyak negara lain juga yang mata uangnya besar nggak pernah merasa ada urgensi. Contohnya apa? Japanese yen, Korean won, mereka tetap keep ribuan mereka Oke, gitu. Karena 1.000, memang 1.500, betul. masih banyak. Jadi memang nggak terlalu menjadi isu. Baik. Ini hanya di masalah psikologis saja. Psikologis saya pikir kalau tadi disampaikan oleh Bang Rifki bahwa ada beberapa negara yang sudah melakukan redenominasi sebelumnya. Kita sudah punya datanya, kita lihat sama-sama ada 10 negara yang sudah melakukan redenominasi sebelumnya dan apa sebenarnya penyebabnya dilakukan redenominasi tersebut. Kita lihat yang pertama ada
Zimbabwe. Ini kita sama-sama. Sudah ada Zimbabwe yang pertama, kita lihat Zimbabwe sendiri. Zimbabwe ini adalah negara yang sudah terlebih dahulu melakukan redenominasi. Dan kalau kita lihat sama-sama dari Zimbabwe sendiri, adalah negara Afrika bagian selatan ini telah melakukan redenominasi sebanyak 3 kali karena hyperinflasi yang parah. Di tahun 2009, 1 dolar Zimbabwe keempat sama dengan 10 septilions dolar pertama. Nah, ini kita lihat sama-sama. Hyperinflasi sangat luar biasa sekali, akhirnya membuat Zimbabwe melakukan redenominasi. Yang kedua sudah ada Hungaria di sana. Kita lihat Hungaria terjadi redenominasi pada tahun 1946 ketika mata uang mereka pengo diubah menjadi forint dengan nilai tukar 400 oktilion menjadi 1. Di mana redenominasi besar lainnya juga terjadi di Yunani pada tahun 1944 dan tepat setelah negara itu dibebaskan dari penjajah karena hiperinflasi. Drachma atau mata uang lama Yunani sebelum beralih ke euro sempat didenominasi berulang kali. Dan juga ada negara berikutnya adalah Yugoslavia. Yugoslavia juga pernah melakukan beberapa kali redenominasi mata uangnya pada tahun 1992 hingga 1994 karena hyperinflasi. Pada tahun 1990, Yugoslavia menerapkan reformasi mata uang yang menyiratkan pertukaran 10.000 dinar lama menjadi 1 dinar konvertibel baru. Tidak hanya Yugoslavia yang sudah tidak ada negaranya, Jerman ternyata juga pernah melakukan redenominasi besar-besaran setelah Perang Dunia Pertama. Sebelum 1914, mata uang nasional Jerman adalah Goldmark yang dikaitkan dengan standar emas. Dan kita lihat juga ada China juga sempat ada di sana tahun 1948 sampai 1949 di mana negeri tirai bambu tersebut pernah mengalami hiperinflasi yang berkepanjangan karena perang saudara dan antara China dan juga Jepang. Ini ada juga Nicaragua, Kongo, Bolivia dan juga negara-negara yang pernah melakukan redenominasi dan sebagian besar karena atau akibat hiperinflasi. Tadi disampaikan oleh Bang Rifki bahwa salah satu poin di sini adalah kenapa negara melakukan redenominasi adalah hiperinflasi dan kita tidak ada tersebut gitu ya. Saya mungkin langsung ke Bang Ajib. Pak Ajib, kalau kita sama-sama Pak Ajib, ternyata kan memang negara-negara yang sebelumnya melakukan redenominasi ini mengalami hyperinflasi Pak gitu ya. Sedangkan Indonesia tidak gitu. Nah, kalau dari pelaku usaha sendiri gitu, ini melihatnya gimana gitu. There's something wrong sebenarnya saat ini gitu ya. Kenapa akhirnya wacana ini muncul gitu. Apakah nanti akan bikin publik semakin bingung atau gimana gitu? Oke, saya tadi mencermati dari paparan Mas Rifki yang menyampaikan bahwa ada sisi aspek psikologis dalam konteks redenominasi ini sebenarnya Mas Ruli. Kalau kita lihat misalnya begini, kita lihat bagaimana kita pengen mensejajarkan value Indonesia dengan negara lain ya. Karena kita selalu punya narasi menuju Indonesia Emas 2045, which is itu adalah negara 5 besar dunia. 5 besar dunia, kita ini kan sementara PDB kita masih 1,3 triliun US dollar. Tapi begitu jadi angka rupiah, kesannya gede banget, 24.000 triliun gitu. Jadi aspek psikologinya adalah kalau kita misalnya dibilang oh $1 berapa 16.900 rupiah gitu. Tapi kalau $1 berapa 16 rupiah itu. Itulah contoh dari aspek psikologis bahwa kita ini ingin compete untuk menjadi part of negara maju gitu. Bahkan sekarang langkah-langkah menuju ke sana sudah kita lakukan juga. Kita mendaftar ke negara OECD misalnya yang punya standar-standar negara maju dan lain-lain. Artinya kita ini berbicara 20 tahun ke depan ingin menjadi part of negara maju. Nah, sehingga kalau kemudian ditanya urgent atau tidak ini menjadi relatif. Kalau menurut dunia usaha ini sesuatu yang penting tapi urgensinya perlu diukur kembali. Kira-kira begitu. Kalau tanya penting atau tidak penting, ini penting untuk menuju definisi dan atribut negara maju. Karena Indonesia punya gagasan menuju ke arah sana. Jadi standar-standar yang dibuat secara makro kita juga harus mengikuti standar-standar negara-negara maju lainnya. Nah, tapi kemudian kalau diukur bagaimana urgensinya, ya memang yang lebih urgent di dunia usaha yang kita lihat dan Apindo selalu menyerukan kepada pemerintah adalah masalah berbicara mengurangi kemiskinan dulu, terus berbicara job creation, yang notabene itu sebenarnya sudah tercantum di Asta Cita. Dan kalau kita lihat bahwa redenominasi ini tidak ada di janji Pak Prabowo di Asta Cita itu sebenarnya. Jadi artinya kalau dunia usaha melihat bahwa ini penting, tinggal bagaimana sisi urgensinya diukur
apakah ini urgent misalnya di tahun 2027 atau 2028? Kalau kita lihat dari prolegnas ini kan sebenarnya juga bukan tahun ini, bukan tahun depan sebenarnya, Mas Ruli. Tapi di plotting 2027. Tapi sekali lagi dunia usaha memberikan beberapa if conditionnya aja. Termasuk misalnya ketika pertumbuhan, karena menurut dunia usaha lebih penting tumbuh ekonomi di atas 6%, lebih penting inflasi kita di bawah 2,5%, lebih penting bahwa pengangguran kita itu di bawah 4% misalnya, dan lebih penting kita kemiskinan di bawah 8% misalnya. Nah, beberapa if condition seperti itu dari kondisi makroekonomi yang menjadi catatan pengusaha, Mas Ruli. Dan saya pikir sebenarnya pemerintah dalam track yang benar. Yang dikhawatirkan, tadi saya tangkap dari Mas Rifki adalah jangan sampai kemudian adanya program redominasi ini justru mempunyai arti yang bersifat kontraproduktif terhadap target-target pertumbuhan ekonomi makro yang lain. Kira-kira begitu. Ini yang perlu dikalkulasi secara cermat oleh pemerintah, Mas Ruli. Baik, kita sama-sama kira-kira untung ruginya ada redenominasi ini seperti apa aja. Kita sama-sama nih, ada grafis juga nih, kita lihat sama-sama. Untung rugi dilakukannya redenominasi. Yang pertama kita sama-sama dari untungnya sendiri, ini bisa dikatakan mampu mengangkat citra rupiah, mungkin di masa internasional juga. Kedua adalah memperkuat stabilitas rupiah, pembukuan perusahaan lebih mudah, dan mempermudah perhitungan transaksi pembayaran. Itu untungnya. Kalau dari ruginya, ada biaya cetak uang baru, ada biaya sosialisasi, ada biaya pengubahan sistem elektronik bank, ada potensi picu kepanikan masyarakat, ada potensi picu kenaikan harga. Bang Rifki, ada untung, ada rugi. Tadi disampaikan oleh Bang Rifki, ada untung, ada ruginya, ada faktor psikologis juga di dalamnya gitu. Kalau tadi Pak Haji mengatakan kita udah harus compete menjadi negara maju sesuai dengan cita-cita 2045. Tapi kalau kita melihat ada untung rugi di sana, di mana kalau ruginya itu salah satunya adalah ada kepanikan masyarakat di sana. Apakah sejauh mana kira-kira pemerintah, Kementerian Keuangan, BI mampu meredam gejala-gejala ataupun konflik-konflik psikologis di lapangan gitu yang mempengaruhi inflasi kita? Saya melihatnya begini, sebetulnya kita bisa sama-sama sepakati bahwa urgensi sebetulnya nggak ada, bahwa kita memiliki banyak tantangan pembangunan yang lebih besar. Tapi apakah punya dampak positif? Tentu ada. Pasti ada. Nah, dan tadi salah satu biaya atau risiko yang mungkin muncul tadi Pak Ajib sudah sampaikan, adanya inflasi akibat opportunistic rounding atau pembulatan ke atas gitu. Nah, tapi saya melihatnya begini, sebetulnya ini akan lebih signifikan kalau kemudian pemerintah tidak bicara redenominasi ini dalam satu agenda sendiri. Tapi ini sebetulnya bisa dibarengi dengan banyak reform lain, seperti misalnya tax reform, financial market reform, dan administrative reform gitu. Karena kalau hanya pemotongan 3.0 itu nampaknya agak meaningless gitu. Tapi bagaimana kemudian setelah ada redenominasi ini juga sejalan dengan misalnya agenda untuk memberantas tindak pidana pencucian uang gitu. Karena kemudian uang-uang nominal besar yang biasanya katakanlah black money gitu atau untuk transaksi gelap ini kan menjadi nggak valid gitu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa mendukung pemerintah untuk memperkuat usaha anti money laundering gitu. Dan bagaimana ini juga memperkuat di satu sisi saya rasa juga akan lebih mudah karena sekarang digital payment juga sudah sangat berkembang gitu. Jadi redenominasi sendiri mungkin nggak terlalu meaningful, tapi kalau ini dibarengi dengan beberapa reform tadi, saya rasa ini juga redenominasi align dengan banyak agenda pasar keuangan dan sistem moneter di Indonesia. Baik, ini menarik sekali. Kita sama-sama pengurangan 3.0 akan membuat reform seharusnya gitu ya, dan buat pasar keuangan kita semakin bergairah dan investor makin melirik pasar Indonesia. Bagaimana caranya? Kita akan elaborasi bersama, tetap di Economic. Anda masih di Economic bersama saya Ruli Kurniawan, ditemani juga Bang Rifki dari Ekonom Universitas Indonesia dan juga ada Pak Haji Vandani, ekonom dari Apindo. Dan kita nampaknya berdiskusi kurang lengkap tanpa harus mendengar kata dari warganet, dari netizen soal rencana penyederhanaan mata uang rupiah ini. Kami telah mengakurasi beberapa komentar pilihan warganet melalui segmen Economic Voice. Saya langsung bacakan saja. Seperti apa respon netizen? Yang pertama dari Astra Jing 7, malah memicu inflasi.
Redenominasi intinya hanya menghilangkan angka nol, tapi dana yang harus dikeluarkan untuk program tersebut triliunan. Perkuat saja ekonomi rakyat, segalanya akan terasa murah. Menarik komennya. Berikutnya, Tena May Sedi. Ekonomi dulu lah yang diurusin. Ini tujuannya mah biar bisa flexing sama luar negeri. Oke, apakah karena kita pengen compete dengan menjadi negara maju nih gitu ya? Kita lihat sama-sama. Berikutnya. Flexing dibilang. Irdiansyah Siregar, setuju aja tinggal ikutin langkah-langkah Turki redenominasi lira tahun 2005. Pecahan sen dikembalikan, dual price tag, hukuman buat pedagang yang markup harga, sosialisasi masif, masa transisi lama minimal 3 tahun. Masa kalau orang luar bilang kayak monopoli money. Nah, kan dibilangnya uang kita terlalu banyak dolarnya kayak monopoli money. Berikutnya, dari Queen Star. Kertasnya juga ganti Pak, jangan yang gampang lecek. Kedutaan dan money changer nggak laku duit lecek. Ada negara apa tuh kertasnya kena air aja nggak cepat rusak? Nah itu juga, jadi nggak hanya ilangin nol juga, tapi kualitas dari fisik uangnya pun juga harus diperbaharui di sini. Mungkin saya ke Pak Ajib terlebih dahulu. Pak Ajib, kalau tadi melihat komen dari netizen cukup beragam Pak gitu ya. Ada yang bilang intinya adalah bagaimana kita menciptakan tadi di kondisivitas pasar dalam negeri terlebih dahulu sebelum kita gembor-gembor dulu nih untuk nama redenominasi gitu, menghilangkan 3-0 sendiri. Pak Ajib setuju dengan komen teman-teman di netizen ini Pak? Itu sefaham dan sepikiran dengan yang kita diskusikan sebelumnya, Mas Rudi. Tadi dari Mas Irdiansyah Siregar, kalau saya nggak salah cuplik, itu menarik juga. Nah, bagaimana ada quotes menarik, ini mata uang kita kayak mata uang monopoli kalau di luar negeri gitu. Satu hal lagi, kalau boleh menambahkan Mas Rudi, jadi gini. Kalau kita lihat dari beberapa studi yang ada, kira-kira di angka 20-an% kita ini masuk grey economy sebenarnya, Mas Rudi. Di mana perputaran uang kita nggak terdetek secara clear di sistem keuangan Indonesia. Indikatornya banyak, boleh kita bedah sebagai gambaran. Kita PDB-nya 23.000 triliun, 57% itu adalah konsumsi rumah tangga, berarti which is kira-kira 16.000 triliun. Tapi PPN kita yang 11% itu penerimaan kita hanya 700-an triliun. Artinya dari kajian Apindo kira-kira angka 3.000-an triliun itu belum teridentifikasi, belum terpungut pajaknya dan lain-lain. Artinya bisa aja itu transaksi tunai. Kan sekarang juga banyak uang tersimpan tunai entah buat kegiatan politik atau buat kegiatan yang lain gitu. Ketika kemudian ada redenominasi, kemudian semua uang harus ditukar, semuanya akan clear, justru sekaligus ini kalau berbicara menambahkan sisi positifnya. Masuk itu sistem kesempatan ya, Pak, ya? untuk memaksa semuanya masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dan setelah ini langsung diatur semuanya harus lebih cashless misalnya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki juga bahwa kalau mengusung isu tentang penyederhanaan nilai mata uang, kalau bisa dibanding dengan isu-isu ekonomi yang lebih impactful kepada masyarakat dan impactful terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih substantif. Kira-kira begitu, Mas Ruli. Bang Rifki, ini redenominasi itu mengajak, atau memaksa gitu ya, orang yang memiliki duit gitu ya, untuk masuk ke sistem itu. Tidak lagi disimpan di bawah kasur gitu. Yang simpan di bawah kasur, yang transaksinya pakai uang cash, semuanya harus masuk sistem nih. Kalau enggak uangnya nggak akan entah mana gitu. Gimana Bang? Ya, ini sebetulnya adalah malah menurut saya harusnya menjadi poin utama dari redenominasi karena kita tahu selama ini salah satu masalah utama kenapa tax ratio kita rendah adalah informalitas tinggi. Lalu kemudian tadi banyak uang-uang cash yang disimpan misalnya di bawah kasur atau dijaga dalam bentuk cash itu nggak masuk ke sistem. Jadi ini juga yang kemudian menjadi isu dan ini mungkin bisa tertolong dengan adanya redenominasi tadi bahwa kemudian orang akan terpaksa menukar duitnya karena kalau nggak akan laku lagi itu akan masuk ke sistem. Di situ nanti bisa mulai tercatat gitu orang ini punya wealth berapa gitu. Ini kalau kemudian masuk ke financial market juga sejalan dengan pendalaman pasar keuangan yang sedang digaungkan oleh BI dan Kementerian Keuangan dan juga sistem perpajakan ini yang paling penting gitu karena banyak sekali kita dari sisi informal dan kita nggak benar-benar tahu penerimaan orang itu berapa sih sehingga tadi yang Pak Ajib sampaikan gap di
PPN kita, PPH kita masih sangat besar. Ya. Ini harusnya bisa menjadi salah satu entry point untuk kita bisa mendukung agenda tersebut. Boy, ada fiskal yang coba dibicarakan di sana gitu. Tapi ketika fiskal juga gitu, ketika ada redenominasi berarti kan ada biaya yang dikeluarkan di sana. Ya. Apakah itu juga akan mempengaruhi fiskal kita dan juga pengeluaran negara kita nih dengan segitu masifnya sosialisasi, penukaran dan lain sebagainya. Maka tadi katakan Turki aja bisa sampai minimal 3 tahun gitu sosialisasinya. Itu kan seperti apa kira ke depannya? Makanya kalau biayanya pasti akan sangat masif karena begini, ini kan kita mensosialisasikan sesuatu yang sudah sangat ingrain ya atau tertanam dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Pasti cost-nya akan besar gitu. Kalau cost ini hanya untuk melakukan pemotongan 3-0 jadi terlalu mahal. Tapi kalau ini cost-nya untuk melakukan tax reform, financial sector reform, administrative reform, jadi lebih make sense gitu pengeluarannya. Tapi yang ingin saya highlight juga nggak hanya dari biaya fiskalnya, tapi dari roadmap-nya, implementasinya seperti apa. Bahkan mungkin banyak negara itu 3 tahun mungkin terlalu sebentar, mungkin 5 tahun, lalu nanti akan ada phase out. Artinya saat diintroduce uang baru, akan ada periode di mana uang lama dan baru ini coexist bersamaan. Bagaimana nanti mekanismenya? Bagaimana ini nggak hanya menyentuh high level, tapi juga sampai di level UMKM dan rural area gitu. Sehingga nanti implementasinya ini juga kredibel karena banyak contoh di negara lain, misalnya di Brazil itu beberapa kali redenominasi gagal karena roadmap-nya ini nggak kredibel gitu, sehingga masyarakat juga tidak comply. Tapi negara seperti Hungari atau Jerman karena roadmap-nya ini bagus, maka ini menjadi berhasil. Hal-hal teknis seperti ini yang kemudian menjadi tantangan dalam redenominasi kalau jadi dilakukan. Baik, Pak Ajib, apakah dari sisi pengusaha melihat roadmap-nya akan jelas nih Pak Ajib sehingga akhirnya investor asing bisa melirik pasar Indonesia menjadi menggiurkan gitu karena adanya roadmap, ada restrukturisasi di sana gitu. Anda melihatnya gimana dari sisi pengusaha dan juga bisnis? Mas Roli, tanpa program penyerahan mata uang redenominasi ini, Indonesia ini udah market yang luar biasa menarik. Dalam sebuah closed economy system kita punya demand 290 juta orang loh, nomor 4 besar dunia. Hanya kalah dari India, China, dan Amerika. Dari si demand, kita supply juga punya sumber daya yang begitu luar biasa. Artinya narasi menuju Indonesia Emas 2045 itu very possible dan achievable. Nah, kemudian kalau ada bagaimana roadmap keuangan jangka panjang itu mengkomplement dari nilai tambah yang dipunyai oleh Indonesia. Jadi poinnya adalah bahwa, dan ini yang menjadi spirit dari dunia usaha Mas Ruli, bahwa kita selalu membangun narasi ekonomi dengan optimisme. Nah, semoga konsep dan perencanaan dari pemerintah itu juga menambah optimisme yang ada, tapi sekali lagi harus cermat. Tadi saya sepakat dengan Mas Rifki bahwa banyak sekali conditions yang harus di checklist oleh pemerintah, dan ketika itu bisa dilakukan dengan baik, maka ini bisa menjadi salah satu momentum untuk 5 tahun ke depan kita bisa membuat lompatan dan terobosan-terobosan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Demikian Mas Ruli. Pak Ajib, kalau dilihat gitu ya dengan adanya redenominasi ini, ketika tadi disampaikan ada coexist yang sama gitu antara rupiah 1000 dengan rupiah 1 gitu, masih berbarengan di dalam satu masa. Kira-kira sektor ataupun dari industri mana yang kira-kira akan paling terdampak dan bagaimana asosiasi akan melindungi sektor tersebut, Pak? Ya, hampir semua sektor ya. Karena kan sektor-sektor ini, apalagi sektor dalam negeri, ini kan termasuk sektor-sektor yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat misalnya. Karena masyarakat itu kan punya engagement untuk mengkonsumsi jumlah uangnya kecil, volumenya, tapi skalanya besar. Nah, ini yang potensi hiperinflasinya di sini. Contoh, ya kita makan di warteg yang tadinya misalnya 12.500 minimal 13.000, nggak mungkin jadi 12,5 misalnya. Kecil kemungkinannya. Nah, ini yang perlu dicermati sehingga justru aspek-aspek yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pemerintah harus memitigasi dengan lebih baik. Makanya if condition-nya adalah salah satu adalah inflasi yang terkendali. Kalau inflasi bisa selalu bertumbuh di bawah 2,5%, maka ini bisa menjadi salah satu indikator makro yang cukup positif untuk kita lebih mengeksplorasi program redenominasi, Mas Ruli. Baik. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ekonomi. Mungkin saya sedikit saja mungkin last word dari Pak Ajib, Pak, untuk menutup ekonomi kita pada malam hari ini. Kira-kira harapan ke depannya dengan redenominasi, meskipun tidak tahun ini, tidak tahun depan, mungkin 2027-2028. Kira-kira dari sisi pengusaha, dari Apindo sendiri, harapannya seperti apa kira-kira Pak Ajib? Ya, pemerintah untuk orientasi jangka pendek harus fokus pada job creation, pada penopang daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Karena
beberapa indikator ekonomi makro itulah yang bisa meningkatkan kesejahteraan substantif masyarakat. Ketika semua if condition itu sudah tercapai, maka saya pikir penyederhanaan nilai mata uang itu menjadi satu hal yang menarik dan ini bisa menjadi salah satu terobosan untuk kita bisa melakukan financial and tax reform. Demikian Mas Ruli. Baik, komplit juga menjadi negara maju nanti. Kira Bang Rifki terakhir, kira-kira singkat saja Bang. Ya, saya nggak punya harapan besar dengan redenominasi, tapi saya punya harapan besar kalau redenominasi ini bisa mendorong terjadinya financial sector reform, tax reform, dan administrative reform yang selama ini kita masih belum terlalu berhasil melakukan. Nah itu yang saya sangat looking forward gitu. Jadi nggak hanya sekedar pemotongan 3.0, tapi bagaimana ini bisa memperlancar banyak reform yang selama ini tersendat. Baik, bagaimana nanti roadmap-nya jelas, sosialisasi jelas ke masyarakat, sebagai apa diharapkan dengan adanya nilai plus dengan adanya redenominasi ini benar-benar tercapai dan tidak menjadi negatif-negatifnya saja yang terjadi seperti beberapa negara yang sebelumnya. Dan terima kasih segalanya Bang Rifki, terima kasih Pak Ajib sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini dan inilah akhir dari Ekonomik. Dan tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya. Terima kasih Bang Rifki, terima kasih. Terima kasih Pak Ajib sudah hadir. Terima kasih Mas Ruli, terima kasih Mas Rifki. Baik, sampai jumpa.